Besti kembali lagi di Celebrity Fresh dengan berita yang gak kalah hangat dan happening. Setelah lama tak ada update dari huru-hara dunia perskincarean, akhirnya dimulai lagi dengan pernyataan Doktif yang mengungkapkan bahwa beberapa laporan polisinya terhadap Sheila Saukia hingga Richard Lee telah naik status. Akankah semua seterunya akan ditetapkan sebagai tersangka? Langsung saja ini dia informasinya. Besti, polemik yang melibatkan banyak nama dalam dugaan sindikat mafia skincare kembali memanas. Kali ini perhatian publik tertuju pada hubungan pertemanan Fitri Salhuteru dengan Reza Gladys, serta rangkaian laporan hukuman yang menyeret sejumlah pihak, termasuk Sheila Saukia hingga dugaan keterkaitan dengan kasus mafia skincare yang selama ini dilaporkan oleh Doktif. Alhamdulillah, hari ini laporan kita ke SS naik sidik ya. Alhamdulillah kita sudah naik sidik dan kebetulan Kita dapat suratnya kapan? hari Senin kita baru menerima undangan untuk tahap sidik ini. Terbaru, Fitri Salhuteru mengaku kerap merasa kesal ketika Reza Gladys berada dalam kondisi mental yang menurun. Fitri menyebut Reza sering mengeluh kelelahan dan merasa capek. Namun menurut Fitri, sikap tersebut membuat perjuangan mereka seolah sia-sia membela Reza Gladys selama ini. Marah aku ke Reza itu kalau misalnya dia lagi down nih, aduh Kak aku capek banget, gini masalahnya selesai, kamu jangan down dong kan, kasihan orang-orang yang mensupport, kayak aku juga kan udah jatuh bangun menemani, kalau kamunya down kan juga sia-sia dong perjuangan kita gitu. Kalau dia udah capek tuh biasanya aku diemin, nanti dia telepon Ica. Di sisi lain, upaya Fitri membela Reza selama ini justru disebut-sebut oleh Doktif sebagai sesuatu yang patut dipertanyakan. Dalam wawancara terbaru, Doktif secara terbuka menyebut adanya dugaan keterlibatan Fitri Salhuteru dengan pihak tertentu dalam dugaan praktik maklar kasus. Jadi dugaan Nepomuceno Markus itu kuat banget. Kenapa? Karena dia malah mengetahui progres yang terjadi di kejaksaan Medan. Ya. Jadi dia lucu, dia tahu bahwa ada pergantian jaksa yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan. Sementara ya logikanya jika dia bukan Markus itu nggak bisa diketahui. Ya, pergantian jaksa itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung, betul? Betul. Ya. Jadi dugaannya Doktif, dugaan ya ini ya, bahwa mereka ini mengkondisikan jaksa adalah saudara dari Justiper. Tak hanya bermasalah hukum dengan Fitri Salhuteru juga nih Besti. Doktif juga terlibat masalah hukum dengan Sheila Saukia. Ya, baru-baru ini Doktif dengan gamblang mengatakan bahwa laporan atas kasus dugaan penyebaran data pribadi di media sosial terhadap Sheila Saukia telah naik status dari lidik ke sidik. Tak hanya Sheila Saukia, tapi laporan polisi Doktif terhadap Dr. Richard Lee pun yang sebelumnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya juga telah naik status. Akankah satu persatu orang yang dilaporkan Doktif akan segera ditetapkan sebagai tersangka? Dan ternyata ini adalah salah satu lagi terbukti naik sidik. Jadi yang kemarin yang Suneo juga udah naik sidik, yang persekusi juga SS naik sidik, yang ini juga kembali PDP naik sidik, ya, dan pasalnya lumayan mengerikan ya. Betul. Jika benar, berapa lama ancaman hukuman yang akan diterima lawan seteru Doktif ya Besti? Ya, ancaman hukumannya yang kita tahu itu maksimal di atas 9 tahun. Seakan tak main-main dengan langkah hukum yang diambil. Doktif memastikan bahwa beberapa pihak yang berani menyinggungnya tak akan bisa lepas dari jeratan hukum. Ya, jadi tidak ada di sini kebal hukum ya. Baik Suneo, baik SS, ya, baik DRG tidak ada di sini kebal hukum. Yuk kita percayakan kepada bukti. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja nih Besti. Doktif kembali menyinggung soal kasus DNA salmon yang ia kaitkan dengan salah satu produk yang selama ini dikaitkan dengan dokter kecantikan Dr. Richard Lee.
Menurut Doktif, produk yang menjadi barang bukti dalam salah satu kasus itu identik dengan produk glowing booster cell yang selama ini disebut-sebut berkaitan dengan DRL. Doktif juga menegaskan bahwa ia menunggu langkah Polda Metro Jaya dalam menangani kasus tersebut. Dalam drama panjang dunia perskincarean ini, nama Reza Gladys dan Sela Saukia juga kembali disorot nih Besti. Doktif menyebut bahwa keduanya terhubung dalam rangkaian kasus yang diduga terkait dengan sindikat mafia skincare, terutama setelah beberapa laporan yang ia layangkan mulai menunjukkan progres signifikan. Oh ya, untuk yang kasusnya Suneo ya, ini kasusnya kan salah satu barang buktinya DNA salmon. DNA salmon tuh barangnya sama seperti glowing booster cell-nya DRG. Jadi kita lihat bagaimana kinerja Polda Metro Jaya, Dirkrimsus menangani ini. Ya, karena ini adalah barang yang sama. Menurut Doktif, beberapa temuan penyidik mulai dari bukti digital hingga komunikasi publik menguatkan dugaan bahwa ada keterlibatan lebih dari satu pihak dalam pemasaran dan penyebaran produk skincare yang kini sedang diperiksa legalitas dan keamanannya. Kalian akan dapat kejutan dalam waktu dekat ya. Akan kejutan dalam waktu dekat tuh nggak Bang Caca? Betul. Sudah Ya. naik sidik juga. Oh sudah, kalau itu sudah naik sidik akan ada kejutan. Kalian sudah pasti tahu ya apa kejutannya ya. Ya, jadi di sini ya kan akunnya Doktif disita di Polres Jakarta Selatan atas laporan dari DRL bahwa Doktif melakukan pencemaran nama baik pada saat Doktif mengatakan bahwa dia tidak memiliki surat izin praktek di Athena Palembang. Doktif bahkan sempat menantang Sela Saukia yang selalu hadir menggunakan masker untuk lebih percaya diri memperlihatkan kondisi kulitnya. Karena menurutnya penjual produk skincare seharusnya menunjukkan kepercayaannya terhadap produk yang dijual. Dan kalian harusnya tanyakan ke ular ya dan pemujanya ya, kok ular SS sudah Doktif ya. Itu kok selalu pakai masker setiap kesini? Ya kenapa? Jadi flu kali. Enggak selalu ada. Jadi gini ya, kamu kan menjual skincare. Kamu harus pede dong dengan kondisi kulit kamu. Gitu. Ya kan? Pede. Ayo, lepas masker kamu, tampilkan kulit kamu dengan kamera wartawan yang sebegini. Gitu. Gak usah takut. Ya. Ya kan, kamu kan bilangnya mulus yang menjual skincare kamu, padahal kan dugaannya kamu gak pernah pakai skincare kamu sendiri. Ya kan? Pakai skincare brand yang ternama, ya kan? Seperti apa kelanjutan drama panjang dunia perskincarean ini? Publik masih terus menunggu. Karena hingga saat ini belum ada hasil yang jelas. Pernyataan pihak mana yang harus bisa dipercaya oleh publik? Akankah pernyataan Doktif soal tidak ada pihak yang kebal hukum akan menjadi kenyataan? Atau pihak penegak hukum akan memilih diam, membiarkan berbagai asumsi berkembang liar di tengah-tengah publik? Oke Bestie, stay tune terus di Celebrity Fresh, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.